Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Edna Villa. Oh iya, namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Tumbal Pesugihan Pasutri. Seperti apa kisahnya? Tak perlu lama-lama lagi. Mari kita mulai ceritanya. Di kesempatan kali ini, saya ingin mengangkat cerita tentang ritual pesugihan yang dilakukan oleh sang narasumber, yang dimana dia melakukan pesugihan dikarenakan saat masa remajanya dan semenjak pernikahannya dia tidak pernah mengalami kesuksesan, di mana semua modal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya mengalami kegagalan yang membuat si pelaku akhirnya terjerumus ke jerat pesugihan. Sebut saja si pelaku namanya adalah Maman dan istrinya adalah Lastri. Dulu Maman di masa remajanya, semenjak dia lulus dari SMK, Maman mencoba mengais rezeki dengan usaha yang dia yakini bisa dan mampu untuk dikembangkan dengan menjajakan dagangannya lewat usaha dagang kaki lima. Tapi yang namanya orang tanpa basic atau pengalaman berjualan, selama usia usahanya 1 tahun yang Maman geluti, hasilnya habis hanya untuk makan sehari-hari, yang dimana keinginan dia untuk sukses tidak berhasil. Jadi pada tahun pertama di usia Maman 20 tahun, Maman mengalami kegagalan terus. Sampai di usia 23 tahun, dia mencoba menggunakan pengalaman tentang kegagalannya sebagai pedagang kaki lima dengan mencoba menggeluti usaha, membuka warung atau membuka kios di kota-kota besar. Tapi tetap saja, yang namanya persaingan di lingkungan kota, tanpa banyak referensi, tanpa banyak orang yang dikenal, membuat Maman justru semakin terperosok. Karena orang-orang yang ada di lingkungannya justru memanfaatkan keramahan si Maman. Dan sekali lagi usahanya si Maman hanya digunakan untuk ajang hutang piutang tetangganya. Tapi ketika Maman ingin menarik hutang tersebut, dia malah merasa risih, yang akhirnya usahanya si Maman habis diambil orang-orang sekitar. Memang di tahun pertama usahanya masih lancar, tapi di tahun kedua, yang namanya usaha dalam bentuk apapun digunakan untuk hutang piutang, ujung-ujungnya mereka pada kabur. Disinilah yang membuat modal yang digunakan si Maman tidak bisa diputar kembali, dan akhirnya usaha yang dikembangkan tidak bisa dikembangkan. Kini si Maman mencoba untuk mencari modal lagi dengan menjual beberapa aset yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Maman mencoba untuk membangun usaha lagi dengan mengambil barang milik orang lain yang akan dilimpahkan ke toko-toko, yang dimana dia mengenal beberapa pedagang yang bisa membantu si Maman untuk mengembangkan usaha yang sedang ditekuninya. Kurang lebihnya 4 bulan lamanya, Maman berkecimpung di usaha itu, yang sistemnya mengambil barang dan menaruh barang ke toko-toko. Memang di pertengahan tahun pertama, Maman bisa dibilang sangat sukses. Dari hasil pertamanya dia mengambil barang di beberapa konveksi, lalu ditaruh di toko-toko besar di Tanah Abang atau di toko-toko yang lain.
Hampir seluruh toko di ibu kota, dia tahu barangnya. Tapi yang namanya pedagang, pasti ada yang telat setoran ataupun membayar. Nah, ini yang membuat si Maman harus putar otak. Ketika si Maman menagih ke toko tersebut, yang ada Maman justru diminta barang kembali. Jadi ketika ingin membayar sisa hutang barang yang kemarin, Maman juga harus menaruh barang kembali. Maman ini seakan-akan memodali toko-toko yang ada di sana dengan dia menaruh barang-barangnya. Dengan modal yang memang waktu itu Maman merasa cukup. Dengan berapa juta digunakan untuk menaruh barang. Tahun pertama lancar saja. Tahun kedua dia masih merasa lancar. Bahkan hasilnya yang tadinya dia kira hanya belasan toko. Disinilah Maman bisa menaruh barang di 50 toko. Tapi yang namanya musibah pasti akan datang. Dan kini musibah itu telah datang kepada Maman. Uang ratusan juta, uang yang memang sudah ada di tangan Maman. Ketika di 3 tahun pertama, ada sebagian yang lunas, dan ada sebagian yang masih tunggak atau di tangan orang. Biasanya kalau setiap pedagang di setiap Idul Fitri, biasanya akan melunasi semua tunggakannya setelah hari rayanya. Namun pedagang itu pada kabur entah kemana, yang membuat Maman harus berputar otak kembali agar usahanya ini tidak bangkrut. Memang di usia Maman yang ke-26 tahun, Maman belum sempat berpikir untuk menikah. 3 tahun dia berkecimpung di dunia dagang. Di 4 tahun usaha itu berjalan, Maman mulai merasa kemerosotan dari usaha yang dia lakukan. 1 toko, 2 toko, bahkan beberapa toko mengalami gagal dalam usahanya atau menjual dagangannya si Maman karena dagangannya masih utuh, tidak terjual sama sekali. Toko yang dia titipkan barangnya ini, karena memang persaingan waktu itu memang sangat ketat, yang dimana usaha yang ditekuni oleh Maman bukan hanya 1 orang yang berjalan, tapi banyak pesaing-pesaing yang sama-sama saling menjatuhkan harga. Inilah yang membuat si Maman merasa dirugikan oleh pesaing-pesaingnya, yang dimana para pesaingnya ini memainkan harga barang, harga yang seharusnya standar. Tapi karena mereka menurunkan harga, maka banyak pedagang yang lari ke orang tersebut dan enggan melirik dagangan si Maman. Disinilah yang membuat usahanya Maman mengalami kemerosotan secara penempatan barangnya, karena toko-toko yang dia titipi barang yang sudah menjadi kepercayaan si Maman ke toko tersebut, yang bertahun-tahun dia bekerja sama dengan si pedagang. Namun karena ada pesaing yang baru dengan harga yang lebih murah dan barangnya juga sama, membuat Maman tidak bisa berkutik. Kalaupun dia bisa dengan harga yang murah, omset atau pendapatan si Maman tidak akan bisa mencapai target atau sesuai dengan keinginan si Maman. Disinilah akhirnya Maman mengalami titik di mana si Maman tidak bisa lagi menggerakkan usaha yang dilakukan. Sementara tagihan yang seharusnya menjadi target untuk dia bisa mencapai tujuan, uang yang harusnya menjadi targetnya tidak keluar maksimal, hanya beberapa ratus ribu. Padahal Maman mempunyai puluhan toko. Bahkan Maman dikenal sebagai seorang bos di kampungnya. Maman yang memang hidup di kota kurang lebih 4 tahun. Maman memang sudah terbilang sukses. Maman dikenal sebagai bos di kampungnya. Dia pun sudah mengenal seorang wanita, yang memang wanita tersebut menjadi incaran banyak pria di kampungnya. Dari pihak calon mempelai wanita ini, yang memang dari kalangan orang berada, dan juga dikenal sebagai bunga desa di kampungnya. Karena si Maman memang dikenal sebagai orang yang sukses di bidang usahanya,
orang tua dari calon istrinya Maman mendesak agar segera menikah karena mertuanya yakin kalau si Maman bakal bisa ngebahagiain si Lastri, yaitu calon istrinya si Maman. Lastri yang dikenal sebagai bunga desa dengan segala kemewahan yang dia miliki. Karena memang Lastri ini dari golongan orang berada dan juga penampilannya sangat menarik. Karena desakan orang tuanya Lastri, Maman akhirnya mau tidak mau. Di tahun di mana dia sendiri yang pada waktu itu sedang mengalami kesulitan, walaupun dengan hutang-hutang dari tetangga atau orang-orang sekitar, yang memang barangnya ini diambil untuk memasok ke toko-toko yang sudah menjadi resellernya. Dengan hutang piutangnya itu, akhirnya Maman melangsungkan pernikahannya dengan sangat mewah. Ada hiburannya, ada pengajiannya, ada wayang goleknya. 3 hari 3 malam, tidak ada hentinya. Orang tuanya si Maman yang waktu itu mengenal si Maman ini sebagai bos besar, orang yang sukses di kampungnya, dengan segala apa yang dia miliki, mobil, rumah yang mewah. Sementara Maman sebagai anak tunggal, orang tuanya juga meninggalkan warisan untuk Maman. Disinilah Lastri yang memang juga anak tunggal, dengan apa yang dia miliki, seakan-akan dihabiskan atau dipamerkan kepada tetangga bahwa inilah bunga desa dan juga orang sukses yang sedang melangsungkan hajat pernikahan, yang dimana si Maman telah sadar bahwa dia melangsungkan pernikahan dengan uang hasil menghutang. Singkat ceritanya, 3 bulan semenjak pernikahan, semua orang-orang yang berhubungan dengan Maman atau relasi yang bekerja sama dengan Maman satu persatu menagih apa yang sudah dijanjikan oleh Maman. Maman yang memang di tahun tersebut keadaannya sedang menurun karena banyak pesaing. Mau tidak mau, Maman harus menjual beberapa kiosnya untuk melunasi hutang piutangnya. Maman juga harus mencukupi kebutuhan istrinya yang memang kehidupannya serba royal dengan pola hidup yang sangat mewah dan glamor. Sementara si Maman masih harus membayar hutangnya ke tetangga ataupun relasi kerjanya. Setengah tahun berjalan, warisan yang ditinggali oleh orang tua si Maman, mau tidak mau, sawah-sawahnya harus terjual untuk melunasi hutangnya. Karena Maman memang dikenal orang yang sukses dan orang yang gengsinya di atas rata-rata. Pernikahannya saja dilaksanakan 3 hari 3 malam berturut-turut dengan berbagai macam hiburan. Karena hutang piutangnya sangat banyak, membuat aset atau warisan yang ditinggalkan orang tuanya si Maman lambat laun terkikis. Apalagi dengan pola kehidupan si Maman dan juga istrinya yang super loyal. Maman yang gengsinya di atas rata-rata tidak ingin dibilang bangkrut oleh lingkungannya. Dari itu Maman mengajak istrinya untuk berlari ke pesugihan. Padahal istrinya yang sebagai bunga desa, sebagai orang yang memang royal, mau-mau saja diajak ke pesugihan dengan alasan untuk apa hidup kalau hidup dengan kemiskinan. Hanya uang dan uang yang ada di dalam pikirannya. Tanpa pikir panjang, Lastri mengikuti apa yang menjadi keinginan si Maman. Maman mendatangi ke tempat pesugihan lewat salah satu mbah dukun yang menjadi juru kunci di sana. Maman yang mengetahui tempat itu dari beberapa sumber informasi membuat dirinya yakin bahwa dengan jalan tersebut dia bisa memperbaiki atau merubah perekonomian yang tadinya hampir bangkrut, bisa naik lagi derajatnya. Maman beserta istrinya akhirnya lari ke tempat pesugihan. Dengan berbagai macam ritual yang dilakukan oleh Maman dan juga istrinya,
di tempat juru kunci, di mana dia hampir 7 hari 7 malam melakukan ritual tersebut. Ritual pesugihan yang dilakukan semuanya berjalan lancar, dan waktu di mana Maman dan istrinya ritual, mereka harus menyiapkan nama yang akan dijadikan tumbal. Waktu itu Lastri menyarankan agar salah satu orang tua si Maman yang akan menjadi korban pertama. Tapi dengan pikiran Maman, "Loh, orang tuaku kan masih satu. Terus orang tua kamu kan masih 2. Coba tumbalkan salah satunya dulu. Gampang nanti kalau urusan berikutnya dipikir nanti saja. Yang penting aku punya orang tua satu dan kamu juga punya orang tua satu. Tinggal mana yang mau kamu pilih, orang tua perempuan apa yang laki-laki yang akan kita tumbalkan nanti." Lastri yang memang pikirannya di sini tentang materi, tanpa pikir panjang, dia pun menyerahkan salah satu nama orang tuanya yang akan dijadikan tumbal ritual pesugihannya. Singkat ceritanya, selesai Maman dan juga istrinya melakukan ritual selama 7 hari 7 malam, mereka balik ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, mereka mendengar kabar bahwa orang tua laki-laki si Lastri telah meninggal dunia. Menurut tetangga sekitar, kemarin sore orang tua Lastri masih mengayuh sepeda, bahkan ngobrol dengan beberapa tetangga. Tapi beberapa jam semenjak obrolan mereka, orang tua Lastri pulang ke rumah dan secara mendadak telah meninggal dunia. Kematian ini dengan alasan jatuh dari kamar mandi. Lastri yang mendengar orang tuanya meninggal, yang memang sebenarnya Maman dan Lastri sudah tahu bahwa yang akan dikorbankan atau yang akan dijadikan tumbal adalah orang tua laki-lakinya si Lastri. Jadi si Pak Sutri ini pura-pura sedih ketika mengunjungi rumah orang tuanya yang sudah meninggal. Di sana juga sudah banyak para warga yang memang berkerumun membantu menata bangku, bahkan menata tempat untuk jenazah. Sampai selesainya pemakaman, Lastri ini ngomong sama ibunya, seakan-akan merasa kehilangan dan sedih. Namun sedih hanya dalam bentuk fisik, tapi tidak dalam hati. Si pelaku pesugihan, kalau memang sudah diputarkan dengan duniawi, rasa iba dan juga rasa sedih hanya muncul di dalam pikiran saja, tapi tidak di dalam hatinya. Singkat ceritanya, semenjak kematian orang tuanya si Lastri, usaha yang dilakukan oleh Maman, yang memang waktu itu hampir mengalami kebangkrutan, orang-orang yang tadinya menagih kepada Maman, seakan-akan dengan santainya. Semenjak saat itu juga, semuanya berjalan lancar, seakan pesaing-pesaingnya, yang dimana dulu menjatuhkan si Maman, tidak berani mengusik ke toko-toko yang ditaruh barangnya oleh Maman. Orang-orang yang tadinya tidak percaya, sekarang kepercayaan itu telah muncul kembali, karena Maman langsung melunasi barang-barangnya, yang nantinya akan dipasok ke beberapa toko. Kini 1,5 tahun berjalan, semenjak meninggalnya orang tuanya si Lastri, usaha Maman semakin meningkat pesat. Maman bisa merasakannya kembali. Mobil-mobil mewah dengan harga yang 1,5 miliar mampu dibeli. Bahkan bukan hanya 1, 2 sekaligus dia bisa membelinya. Bahkan untuk karyawannya yang memang berjumlah 5 orang, yang memang ditugaskan untuk mengantar barang-barang dan menarik setorannya. Semua karyawannya diberikan fasilitas, termasuk motor bahkan mobil yang digunakan untuk antar jemput barang. Tapi di tahun kedua, di mana usahanya melaju sangat pesat, yang namanya pesugihan, pasti akan ada penumbalan berikutnya.
Di tahun kedua sesuai dengan arahan juru kunci, yang dimana dia melakukan ritual, di mana setiap tahunnya dia harus menyerahkan tumbal untuk sesembahannya. Ketika Maman dan Lastri datang kepada juru kunci, mereka menyerahkan nama karyawannya. Tapi dari pihak juru kunci menolak, bahkan tidak menginginkan dari nama lain selain dari kerabat ataupun orang terdekat dari si Maman atau Lastri. Mereka pun kebingungan, harus siapa yang diserahkan terlebih dahulu, antara orang tuanya si Maman atau orang tuanya si Lastri. Di sini mereka berdua berdebat, dan yang akhirnya yang menjadi korban kedua dari pihak si Maman. Orang tua si Maman yang masih tersisa hanya yang perempuan, dan kini sekarang akan ditumbalkan oleh Maman, anak kandungnya sendiri. Bagaimanapun, yang namanya pesugihan, tidak ada rasa belas kasihan ataupun rasa iba. Dan orang tua kandungnya sendiri yang sudah membesarkan, bahkan mendidik sampai menjadi orang yang sukses. Walaupun Maman mengalami kebangkrutan, tapi setidaknya orang tuanya sudah mendidik menjadi orang yang hebat. Tapi kejamnya pesugihan tidak mengenal yang namanya belas kasih. Dan semenjak kematian orang tuanya si Maman, usahanya semakin melambung tinggi. Bahkan semua barang-barang yang ada di lingkungannya seakan-akan ingin setor kepada Maman. Sekarang Maman sudah tidak memperdulikan orang-orang yang ingin menjatuhkan. Sekarang Maman sudah mampu memegang seluruh orang agar percaya dengan dirinya. Sementara si Lastri yang kehidupannya sangat mewah, dengan kesibukannya setiap hari, berbagai macam acara arisan dihadirinya, yang tidak pernah memikirkan bagaimana Maman mendapatkan uang tersebut. Maman yang ingin memberhentikan istrinya agar tidak berlebihan, karena jin atau iblis yang membantu memperkaya dirinya dan juga istrinya. Uang yang dihasilkan itu hanya bisa digunakan untuk hiasan semata, tidak untuk kesenangan dirinya atau kebutuhan lahir batin si pelaku pesugihan. Tahun berikutnya kehidupan Maman dan juga si Lastri seakan-akan berubah secara drastis, karena iblis yang membantu menaikkan derajat Maman dan juga istrinya. Mereka tidak rela kalau uangnya digunakan untuk foya-foya. Dan di tahun berikutnya, tumbal yang diserahkan yaitu ibunya Lastri, orang tua yang memang mendidik dan membesarkan mereka, semua menjadi korban atas kejamnya atau sifat gengsi si Maman dan juga si Lastri. Kini di tahun keempatnya, Maman dengan leluasa menumbalkan para karyawan-karyawannya, bahkan secara beruntun, sampai membuat geger di lingkungan di mana dia tinggal, bahwa kekayaan yang dimiliki oleh Maman dan juga istrinya semua bersumber dari pesugihan yang dilakukan mereka berdua. Ketika berita yang beredar tentang mereka berdua yang melakukan pesugihan, di sini para karyawannya yang memang menjadi target atau incaran untuk tumbal pesugihan lebih waspada. Di antara salah satunya, sebut saja namanya adalah Anton. Ketika dirinya ingin menjadi target, dengan kelihayannya, dengan kepintarannya, si Anton berbekal dari pengalamannya di waktu dia tinggal di pesantren. Ketika Anton diberi uang oleh si Maman, Anton tidak pernah mempergunakan uang itu. Dengan kehati-hatiannya, si Anton dia mengetahui bahwa majikannya mempunyai hal yang tidak baik untuk dirinya, yang membuat Anton lebih waspada tentang pesugihan yang dilakukan oleh Maman. Anton waktu itu, dia merasa akan dijadikan korban. Dia mengundurkan diri dari tempat di mana dia bekerja dengan Maman. Sementara 4 karyawan yang memang masih aktif bekerja sama dengan Maman,
Di tahun ke-7 yang harusnya Maman menumbalkan si Anton, yang memang aslinya seorang santri, dengan berbagai keyakinannya, dengan berbagai amalan doa, yang dipanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seharusnya Anton menjadi korban, justru berbalik arah menyerang si pelaku pesugihan, yaitu istrinya si Maman. Istrinya Maman yang seharusnya hidup nyaman, tenang, bahkan dengan segala kemewahan bisa dipamerkan ke seluruh lingkungan desanya. Tapi kenyataannya, dia sendiri yang menjadi tumbalnya. Maman ditinggalkan istrinya, yang memang sangat dibangga-banggakan karena kecantikannya. Kematian istrinya membuat Maman merasa sangat kehilangan. Di bulan pertama semenjak kematian istrinya, Maman yang memang dikenal orang kaya di lingkungan sekitarnya, tapi kekayaannya membuat para tetangga merasa bahwa kekayaan yang dimiliki oleh Maman tidak sewajarnya. Kabar tentang kematian istrinya, tentang keluarganya, dan juga para karyawannya membuat Maman benar-benar diketahui kalau dirinya telah melakukan ritual pesugihan. Dan semenjak kematian istrinya pula, Maman selalu melamun, merenung, membuat Maman kelihatan seperti orang linglung ataupun depresi. Ketika di mana Maman terlihat seperti orang yang setengah tidak waras. Di sini para karyawan-karyawannya yang masih bekerja dengan Maman, mereka memanfaatkan keadaan si Maman. Orang-orang kepercayaannya si Maman memanfaatkan keadaan tersebut, dan keadaan Maman yang tidak lagi membutuhkan kekayaan. Uang tersebut sering dikembalikan kepada karyawannya. Sebenarnya para karyawannya di sini tidak berani, tapi karena keadaan Maman yang depresi, mereka akhirnya memanfaatkan kesempatan tersebut. Semua hasilnya diambil alih oleh karyawan-karyawannya, yang membuat si Maman ditinggal oleh para karyawannya sendiri. Sementara si Maman sendiri tidak bisa mengurusi pekerjaannya lagi. Sekarang Maman mengalami gangguan mental. Sedangkan Anton yang mengetahui keadaan si Maman yang memprihatinkan, dia mendatangi si Maman. Anton melihat kondisi Maman yang memang gangguan mental. Dia menyarankan si Maman agar ikut dengannya ke pesantren dan menyesali semua perbuatannya, menyesali tentang ritualnya dan juga pesugihannya. Si Maman yang memang sudah melakukan persekutuan dengan iblis, membuat dirinya sering bermimpi didatangi oleh iblis yang akan dijadikan tumbal, dan itu membuat Maman semakin depresi, bahkan terlihat seperti orang gila. Kekayaan yang memang sebagian besar sudah diambil alih oleh karyawan-karyawannya membuat Maman mengalami kemerosotan secara materi. Kini Maman ikut Anton ke pesantren, di mana dulu Anton menimba ilmu di sana. Si Maman di pesantren di Ruqyah, yang membuat keadaannya bisa membaik. Tapi karena memang kekayaan yang dihasilkan dari ritual pesugihan, di sini Maman disarankan oleh Pak Kiai agar tidak lagi memiliki harta tersebut. Semua harta yang memang menjadi kebanggaan si Maman waktu di mana dia mengalami kekayaan. Tapi atas saran dari Pak Kiai, harta benda semuanya dibiarkan atau diterbengkalaikan. Hampir 3 bulan lamanya, Maman tinggal di pesantren. Akhirnya Maman pulang ke rumah. Semenjak si Maman di Ruqyah, iblis itu mencari tumbal bagi orang-orang yang memakan uang dari hasil pesugihan. Mereka sering didatangi sosok iblis. Bahkan Maman sendiri, ketika dia sedang berada di pesantren, dia sering dihantui oleh sesembahannya. Para santri pun sering diikuti oleh jin atau iblis yang pernah bersekutu dengan Maman. Namun dengan tekad dan niatnya si Maman untuk melepaskan hubungannya dengan iblis, di sini atas bantuan Anton dan juga Pak Kiai,
secara lahir batinnya, Maman bisa selamat sampai sekarang. Tapi kekayaan yang memang dihasilkan dari ritual pesugihan, semuanya sudah habis karena dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang menusuk dari belakang, yang waktu itu memanfaatkan keadaan si Maman yang sedang mengalami gangguan mental. Selang beberapa tahun semenjak Maman tinggal di pesantren, Maman mendengar kabar bahwa mereka yang main di belakang saat Maman mengalami gangguan jiwa, mereka semua sudah menjadi korban lewat kekayaan di mana dia dapatkan dari ritual pesugihan. Jadi iblis tersebut tetap mencari orang-orang yang menggunakan harta tersebut, atau yang memang iblis ini merasa membantu orang tersebut. Iblis tetap memakan orang-orang yang menggunakan harta dari si pelaku ritual pesugihan. Jadi semua mantan karyawan si Maman, semuanya menjadi korban dari ritual pesugihannya si Maman sendiri. Tapi alhamdulillah dengan si Maman, sampai sekarang Maman masih bisa hidup, walaupun dengan kehidupan yang apa adanya, yang hanya berbekal dari 2 rumah yang dijual untuk mengembangkan pesantren dan untuk bekal selama dia tinggal di pesantren. Dari cerita ini, semoga kita bisa mengambil hikmahnya bahwa yang namanya bersekutu dengan iblis hanya memberikan hal yang buruk, atau hanya memberikan tentang kenikmatan semata tanpa memberikan kenikmatan secara batin atau secara lahiriah. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.